Nah, kan ngomong-ngomong nih, lu lagi nggak laku nih kan? Lagi nggak laku dong? Beda, wah jangan ngucilin gua nggak laku. Nah, gimana tuh kok bisa sih dari artis terus coba usaha juga sekarang jadi penggiat usaha wisata ini? Jadi memang filosofinya Pak Mandre ini banyak banget nih, gila. Ya mungut gua dari tadi. Gua mikir, pakai wawancara lagi. Pak Mandre, nih mau nanya nih masalah artis-artis yang pansos. Tahu pansos kan? Ya tahu lah yang ada di DPR biasanya. Yang di DPR apa? Iya kan, yang DPR tuh yang pansus, jadi harus bikin pansus. Oh, panitia khusus itu beda, bukan? bukan. Pansos jadi panjat sosial, bukan panjat pinang, bukan, beda lagi kan. Iya. Jadi kadang artis yang udah redup nih kan, mereka bikin pansos lah. Misal si artis A nikah sama artis B, ya kan jadi naik lagi gitu kan. Gimana sih menurut tuh artis-artis yang pansos tuh? Ya kalau menurut gua sih itu mah sah-sah aja lah. Sah-sah aja ya? Kan gua bilang kan itu ke watak masing-masing, karakter masing-masing. Bila misalnya memang itu dilakukannya secara memang mau dan dia mindsetnya dia positif, ya sah-sah aja, silakan aja. Kalau gua sih ya bebas aja lah, gua mah free ya, aja. Kalau gua pribadi sih ya asoy aja lah gitu. Ketika misalnya memang belum ada kerjaan ya sudah gitu, mau diapain lagi. Tapi kan kita diberi akal sama Tuhan, diberi akal, diberi pikiran, kita harus bagaimana. Ya sudah, apa yang bisa dilakukan, kalau misalnya itu menghasilkan dan itu positif, kenapa tidak dilakukan gitu. Kalau misalnya orang itu memang mau pansos lah, apalah bahasanya, bahasa kerennya apalah gitu, bebas aja, silakan aja gitu. Karena memang itu kan tetap aja jatuhnya adalah untuk mencari finansial yang dia butuhin gitu. Nah, kan ngomong-ngomong nih, lu lagi nggak laku nih kan? Lagi nggak laku dong? Beda, wah jangan ngucilin gua nggak laku. Parah banget ya. Enggak, bukan nggak laku, lagi belum laku lagi nih. Nah, lagi belum laku lagi. Lagi nggak ada kerjaan. Enggak, lu nggak mau nyoba pansos gitu biar lu di ngedongkrak lagi nama lo nih, biar naik lagi, nggak kepengen gitu? Nggak ada yang ngajakin. Iya, nggak mesti ada yang ngajakin gitu, ada lo ngajakin, bikin gimmick sendiri aja. Misalkan lo nikah pohon bambu gitu kan bisa. Jadi gimana, ada niatan nggak tuh buat ngedongkrak? Bisa nggak gua nikah sama lu? Gue milih-milih, gue mau nikah juga sama cowok. Enggak lah. Enggak ya? Kalau gua nggak lebih ke situ lah. Kalau gua lebih ke ya ngalir aja, jalan aja lah. Kalau memang itu nanti ada satu pekerjaan buat gue, ya alhamdulillah. Gitu. Karena di dunia entertain itu tetap ada grafiknya kan. Ketika memang lagi naik, ketika ya udah nikmatin prosesnya gitu. Kan proses itu balik lagi. Prosedur sukses ya kita nikmatin aja prosesnya. Gitu, bener. Proses itu prosedur dan sukses. Ya bener. Jadi ya udah nikmatin prosesnya. Oh, makanya lu sekarang coba usaha kecil-kecilan ya, nggak kecil-kecilan juga sih, gede ini menurut gua ya nggak, karena udah berani nyoba ngeluarin produk gitu ya. Nggak gede juga lah, ini lebih ke sepertiga pengusaha lah gua lah. Jadi gua sebenarnya mau nanya gitu, kenapa sih lu alih bidang jadi pengusaha? Pasti jawabannya kan tadi udah gua bilang lagi lockdown, nggak ada kerjaan, takutnya gitu jawaban lu. Apa punya jawaban lain gimana? Ada. Ya udah, coba jawab gimana nih? Karena gua butuh. Iya, kalau dibilang butuh semua juga butuh memang. Ya. Makanya kan gue bilang itu kan nggak hanya bisa dilakukan kayak pansos saja. Ada kok hal-hal lain misalnya. Ya lu nggak dunia entertain misalnya gitu kan. Ada yang bisa dilakuin ya, berjualan, berdagang gitu kan. Itu sama aja penghasilin. Memang penghasilannya itu tidak akan signifikan ketika kita di entertain gitu. Tapi kan gimana caranya kita mensyukuri itu aja. Kalau kita mensyukuri, biar kata kita penghasilan kecil kita syukurin, cukup bener ya, asal cukup buat istri kedua, cukup beli pesawat gua atau segala macam. Waluya lah di mana perlu, aya lah aing. Waluya. Bebas ya aing mah gitu. Gitu. Berarti kan di masa Covid ini kan emang lagi semua tuh drop ya kan ya. Drop. Jadi sebelum lo lagi masa pandemi gini, ada dong pengalaman terberat tuh nih, kehidupan lo lagi terpuruk banget. Kayak lo ibarat jalan tuh ngerondang lah, ngerangkak, ada nggak tuh masa-masa kayak gitu dulu?
masa-masa itu ya Atau lu sebelum nikah gitu kan lu lagi begajul-gajulnya banget tuh. tetap gua alamin, banyak Tetep lu banyak alamin. yang gua alamin. Bisa di-share nggak sama temen-temen lu? Ya apa ya? Ya itu share-nya gue sih gitulah. Yang penting semangat deh. Hmm. Ketika kita dari nol, nanti akan kembali ke nol lagi, kan gitu. Ya, jadi ikutin prosesnya gitu. Ketika misalnya lu drop banget, kan kita kita diciptakan akal, pikiran, Kasih akal, terus, pikiran ya, dikasih mau sehat kan. Ya itu yang penyemangat kita. Mhm. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kayak misalnya kayak gini nih, pandemi, oh gini udah nggak usah gitu. Pandemi ini adalah ini adalah hari spesial. Harus Jadi spesial, udah bener ya. udah Tadi lu bilang selesai. tadi Jadi ya, selesai perkara gitu. Sekarang itu tinggal gimana caranya kita memaintain kesehatan kita. Itu bro, Iya bener. memaintain kesehatan kita. Bagaimana caranya kita tidak terkena COVID itu? Ya berarti kan kita harus pola hidup yang bagus. Ikuti aturannya. Nah, udah jalanin aja. Itu berarti nanti seleksi alam. Seleksi alam Nah, ya. lu yang nggak hidup sehat ya lu yang kena, udah selesai perkara. Selesai Iya kan? perkara, ya. Gitu. Kayak gua nih ngerokok ya enak. Enak ya. Enggak, maksud gua gini loh. Pengalaman lu gitu, pengalaman terburuk lu gitu. Lu ceritain lah di sini. gitu Pengalaman kan. terburuk untuk COVID apa Bukan, pengalaman jadi terburuk pengalaman setelah- hidup sebelum Oh. COVID ini kan pasti ada tuh. Kalau pengalaman hidup lebih apa ya? Ya itu yang gua waktu setelah kelar office boy itu gua dikasih nganggur sama Allah 2 tahun, Bro. Tapi tahun. gua nggak ngerasa gua aduh gimana. Nggak hancur banget enggak lah Enggak, ya. hancur ya secara perekonomian gua habis drastis, habis selesai. Sampai rumah, mobil, motor semua. Kelar, habis sampai gua bangun lagi dari nol. Gua cuman berpikir gini. Ya sudah, hidup gua yang lalu nggak bagus, udah selesai. Itu, Bro. Yep. Itu pengalaman hidup gua, berarti gua muda gua itu emang bajingan, gua gini akhirnya gua dikasih kerikil sama Allah, dihabisin. Ya itu gua gimana caranya gua harus bangkit. Dari situlah adalah pengalaman hidup gua. Berarti apa yang gua jalanin waktu itu salah. Gitu, Bro. Udah, gitu Ya, aja. ya, ya, Itu manusia- banyak kan negatifnya gua. Manusia hebat itu emang ketika jatuh kita bisa bangkit lagi nih ya kan. Bukan karena gue punya anak aja kan gue harus ngidupin anak, jangan kampungan deh. Belok mulu nih sama dia anjing. Dibelokin. Nggak ada. Enggak benar-benar. Iya, bener. Iya, gimana gitu. Jadi harus memang tetap semangat lah. Tetap semangat ya. Karena kan dari nol kembali ke titik nol lagi ya kan. Tetap itu. Ya, sip. Pada intinya itu seperti itu. Nah, yang gue dengar nih, ini kan lokasi di Puncak nih ya. Puncak. Nah, jadi Paman Ray ini jadi ketua salah satu desa wisata di daerah Puncak, yaitu Tugu Utara ya. Tugu Utara, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Oh, jadi Paman Ray ini sekarang jadi penggiat wisata. Wisata. Nah, gimana tuh kok bisa sih dari artis terus coba usaha juga sekarang jadi penggiat usaha desa apa wisata ini? Karena nggak ada kerjaan. Balik lagi kan nggak ada kerjaan. Enggak. Lebih ke gini sih. Karena gua kan lama hidup di luar daerah gua lah gitu. Ternyata di sini itu banyak yang potensi, dan salah satunya adalah ya di desa gua sendiri. Jadi terbersihlah gua. Naon yang ngaranna teh? Apa tuh? Gua harus berdedikasi terhadap wilayah gua gitu. Jadi iya. lebih ke dedikasi lah gua. Dedikasi ya. Karena banyak SDM yang punten bukan kurang, bukan, mungkin yang belum mendapatkan ilmu yang lebih gitu. Nah, maksud gua pengen pengalaman gua yang sudah ada di luar itu di share di sini. Nah, maksudnya gini, kalau gua kan dapat ilmu dari luar nih, ya kan, gua share di sini. Share di sini. Gua itu ada satu misi, gua pengennya nih gua kasih dulu yang di sini, baru lu share keluar. Jadi dulu di wilayah dulu lu, di wilayah lu sendiri. bisa keluar. Yap. Gitu, Bro. Jadi mindsetnya dibalik lah. Mindset Gue dibalik pengennya ya, gitu. bener. Biar gue yang jadi naon cek cara tandon mah aing mah jadi tandon lah di Jakarta. Gue dengan volunteernya gue yang kerasnya gue di Jakarta kayak gimana gitu. Iya, Lu jadi- jangan gitu. Ah. Lu dari sini lu udah punya bekal dulu, lu datang ke wilayah lain lu udah ada bekal lu. Itu. Maksud bener. misi gue begitu. bener. Mudah-mudahan terrealisasi, mudah-mudahan Amin. banyak yang memang
aware lah gitu. Aware lah ya dengan Gitu bro. SDM yang ada Ya, di sini. Ya. gitu. Oke, jadi kan memang potensi wisata di Kabupaten Bogor ini sangat besar nih, Paman Ray. Heeh. Ya nggak, cuma pantai aja yang kita nggak punya. Ya nggak sih? Punya. Jangan kampungan deh, ya kan. Lu main dong ke daerah situ, ada salah satu hotel tuh ada pantainya. Itu Ada kan pasir pantainya. pantai buatan Paman Ray. Ya nggak. Ini mau gunung apa, bukit apa? Iya lagian lu ngomong puncak, ngomong pantai. Iya, Aduh. maksud gua Salep. Salep gato. Iya gitu kan, wisata alamnya kita punya ya nggak kayak curug banyak ya kan, beribu-beribu curug lah di Kabupaten Bogor ini ya kan. Betul, banyak banget. Kebun teh, kebun awi kayak gini banyak gitu. Iya. Jadi emang kayak lu mau ngebangun desa lu sendiri biar dikenal banyak orang ya, atau dari luaran Kabupaten Bogor. Gimana nih? Kalau misalnya secara brand image ya, karena kalau gue berbicara desa wisata, kalau gue bilang ini adalah kompetisi. Kompetisi. Iya, kompetisi dengan dong. desa wisata yang Dengan lainnya. desa wisata yang lain. Karena apa? Kalau kita berbicara satu wilayah, tetap harus jadi yang terbaik kan begitu. Pasti. Tapi kalau misalnya lingkup lu bilang berbicara Kabupaten Bogor berarti all semuanya, ya kan. Tapi kalau misalnya berbicara tentang desa wisata Tugu Utara ya gue pengen yang terbaik gitu. Tapi kan gue nggak tahu, kan ini lagi berproses nih. Mudah-mudahan lagi berproses ini ya menjadikan satu titik yang gue inginkan. Tapi setidaknya ada beberapa persen terrealisasi lah. Gitu bro. Tapi memang progresnya itu udah berjalan ya udah sekarang. Berjalan, progresnya berjalan. Cuman kan kita tergantung nanti dari tim kitanya mau seperti apa, kan kita nggak bisa langsung. Oh lu harus enggak. Kan gua harus empaninnya begini ya, lu sukanya apa ya? Nah, iya Lu tuh, sukanya gimana telur. tuh? Lu sukanya telur ya, gua kasih dulu dong goreng Iya. telurnya gitu kan. Lu sukanya ayam. Ya udah, gimana caranya gua ngasilin buat ayam itu deh gitu. Gitu, Bro. Jadi memang filosofinya Paman Ray ini banyak banget nih, gila. Ya mungut gua dari tadi. Gua mikir, pakai wawancara lagi. Aduh. Berarti baru-baru ini ya memang ya di desa wisata Paman Ray. Desa wisata baru-baru ini berarti berapa bulan gua dilantik ya. Oh, ada pelantikannya tuh? Iya, SK gua keluar itu baru di bulan apa ya, gua lupa, bulan Februari. Di tahun ini? Tahun 2020. 2020. Karena pergantian kan. Pergantian. Akhirnya gua dilantik, gua di SK kan gitu. Ya udahlah. Akhirnya ada diskusi. Ya mau nggak mau kan gua harus susun programnya seperti apa. Yang jelas gua ini dulu analisa dulu nih, mana aja yang harus dikembangkan kan gitu. Nggak bisa gua kembangin semuanya gitu kan. Artinya kan harus satu-satu. ngebangun SDM-nya dulu Iya, ya kan. SDM-nya dulu gitu. Ya, Paman Ray balik lagi nih ke dunia pariwisata ya kan. Lu kan nih masih baru-baru nih terjun ke dunia wisata kan. Iya. Lagi Covid gini dampak banget pasti dong. Iya. Ya, tamu-tamu dari luar masih ke blok buat masuk ke sini gitu kan. Gimana tuh cara nyiasatinnya biar tetap jalan? Sabar. Itu cara paling benar sih. Sabar. Sabar ya. Sebetulnya kan ya tergantung kitanya harus maintain itu. Harus maintain. Kadang kan nantinya kejenuhan ketika misalnya gua di sini kok cuma deh gua di desa wisata ternyata nggak ada tamu gitu apa segala macam. Tapi ya intinya sabar. Nanti pun ada waktunya. Ada waktunya udah ya. gitu aja. Udah gitu aja. Heeh. Nah, dibalik itu berarti tetap ada dukungan dari pemerintah atau gimana? Dukungan pemerintah alhamdulillah selama ini ada, hanya dukungan. Hanya dukungan ya. didukung Oh, sih. sama kayak supporter bola gitu. Iya. Kita main bola yang di Ayo bangkit. Oh, aing naon bangkit hungkul mah atuh kudu nama aya sesuatu. Oh, Gitu. harusnya. Jadi, kan tapi ya secara apa ya, secara spesifikasinya ya ya ngedukung tapi ya mudah-mudahan sih dukungannya itu lebih efisien atau lebih apa ya namanya, secara realnya adalah gitu bro. Jadi kan kalau di desa wisata berarti ada dukungan dari pemerintah, otomatis ada asosiasinya nih desa wisata. Betul. Ada dong asosiasinya. Ada asosiasinya ya? Baru, legalnya baru tuh.
Iya, asosiasinya ada. Ada ya, Dan dia asosiasi. juga ngedukung kita juga kok, karena dia yang menjembatani ke pihak pemerintah gitu, pihak dinas yang terkait gitu. Ya mudah-mudahan adanya asosiasi juga menjadi jembatan yang bagus untuk desa wisatanya sendiri, karena yang tahu lingkungan, yang tahu secara entah itu secara manajemen, secara lingkungannya ya di lingkungan yang ada. Lingkungan yang ada ya. Oke. Kalau bisa lu milih nih, Nah, lebih jadi artis atau pengusaha gitu kan, dengan lu ngelihat sikon seperti ini gitu, dua-duanya ada plus minusnya. ada plus minusnya? Dua-duanya ada Enggak, plus gue minus, pengen lu tapi milih salah satu ya. kalau milih salah satu ya gue lebih ke hobi gue adalah dunia keaktoran dunia keaktoran ya, gitu. Kalau misalnya gue lebih memilih gitu. karena emang sesuai soul Iya, lu gitu ya kan, soal gue, karena gue itu orang memang nggak bisa gimana ya, nggak usah diem. bukan nggak bisa diam, gue nggak bisa formil bro. Tapi kan memang di asosiasi kayak gitu memang butuh orang-orang yang agak kritis, orang nggak bisa diem kan, butuh gitu, kritiknya juga kritik membangun gitu loh. Betul, memang harus. Nah, yang gue lakuin di desa wisata itu seperti itu. Jadi karena apa? Gue nggak berbicara dulu banyak tentang masalah destinasi wisata ini, enggak. Gue berbicaranya SDM-nya seperti apa. Coba bangun mentalnya. Karena berbicara wisata itulah berbicara lu dulu dong yang harus berwisata. Jadi kitanya dulu nih, kita udah berwisata apa Yes, belum? setuju. Gitu bro. Bener bro. Nah makanya gue kadang-kadang ya sudahlah, ya destinasi itu adalah bumbu. Gue bilang adalah destinasi itu adalah bumbu. Secara manajerial itu adalah bumbu. Skemanya dulu yang harus dibangun. Skema harus dibangun ya. Iya dong. Skema udah rapi, udah bagus. Iya, kita SDM-nya. siap buat ini kan. Betul, gitu. Buat mendunia lah ya. Makanya ininya dulu lah. Nah, gua baru beberapa bulan ini, sebetulnya harusnya gua di bulan Juli ini. Tamu gua dari Belanda, bro. Dari Belanda tuh. Tamu gua dari Belanda 30 orang harusnya masuk ke destinasi gua gitu. Cuman Oh, karena udah ada COVID ini, program iya, tuh udah ya dari ada Belanda. program gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, Alhamdulillah. ketika gua ada di desa wisata ya sudah ada lah. Ya, Itu kan tamu satu- dari Belanda memang kawan-kawan lu waktu pas dunia kartisan apa emang? yang nyasar. Oh yang nyasar aja tuh ya. Nyasar. Jadi kepingin ketemu Paman Re sebenarnya, yang Re. Jadi memang dia biasanya sudah ini. Dia biasanya setiap setahun atau 2 tahun dia berkunjung. Nah, kebetulan gua ada di desa wisata, gua alihkan lah gitu, bahwa nih wisata itu bukan hanya ada yang gede-gede gitu wisata ini ada loh di desa wisata gua nih, ada ini lebih ke apa namanya, aduh gua lupa lagi tuh. Ya. Lu ngeliatin gua mulu sih. Ngopi gua dulu, jadi ngopi lupa coba. nih. Ngopi dulu. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Lebih ke apa ya? Apa kalau kita ngelibatin masyarakat itu apa ya? Apa namanya? Apa ya? Gua Ya juga. itulah, pokoknya Iya, itulah. itu. Gua lupa lagi, Gue juga lupa. Gue dulu deh. ikutan lupa ya. Paman Ray, kan di Tugu Utara itu ada di puncak, ya nggak menutup kemungkinan banyak orang yang wisata ke puncak tuh negatif gitu kan. Wisata nih wisata yang bisa bikin nah gitulah pokoknya. Gimana sih, emang itu ada tempatnya, tempat tertentu gitu kan buat di puncak ini, gimana menurut? Gini sih, kalau misalnya berbicara wisata, kalau menurut gua nih ya, hal negatif dan hal positif itu tergantung orangnya masing-masing. Ketika lo datang ke puncak, lo memang mau berlibur atau berwisata dengan lo menikmati alam, ya lo kan positif. Ya sekarang tergantung mindsetnya. Kalau misalnya memang satu lokasi atau apa, ya entahlah gitu. Gua takutnya begini, gua berbicara misalnya ini nggak taunya salah, karena kan belum benar-benar dianalisa seperti apa. Bener-bener. Kalau gua beranggapan sekarang itu, lu datang ke puncak, lu bisa aman, lu bisa tentram, lu bisa nyaman, selesai. Gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, sesuai mindset masing-masing ya. Lo mau wisata positif di puncak bisa gitu kan, memang sesuai tujuan kita datang ke puncak ya. Iya. Oke, jadi buat akhir-akhir kata nih, akhir-akhir kata ya nggak? Dia enak nih, hostnya kayak mantan ustadz nih.
Jenggot sama sih. Iya. Nggak, buat pesan-pesan buat teman-teman yang berada di penggiat wisata dengan kondisi seperti ini, monggo dikasih pesan-pesan buat teman-teman. Pesennya gua, lu beli cilok gua sama bako gua. Enggak. Ini simple aja, simple. Jadi pesennya gua tetap lu sabar, lu tetap kreatif dan inovatif. Itu. Yang keduanya, lu tergantung akunya. Jadi akunya itu adalah antusiasme, kemauan dan usaha, atau ambisius, kemauan dan usaha. Nah itu. Jadi semua balik ke diri pribadi. Lu punya A-nya harus ambisius atau antusiasme, keduanya kemauan, lu harus ada punya kemauan dan usaha. Apapun bidangnya lu jalanin itu jadi deh. Yang penting konsisten gitu, bro. Cakep, benar-benar menginspirasi ya kan. Makanya banyak main. Banyak main ya. Jadi banyak mungut kata lu. Justru karena gue ngundang lu sekarang, gue biar mungut kata-kata dari lu nih, Paman. Gitu, brother. Ya oke, jadi cukup sampai di sini aja. Bentar. Kita ada game Apa nih? kecerdasan ya. Jadi kita mau tahu nih kecerdasan dari kalian berdua. Ngetes cerdas apa enggak? Diponakan ente, Man. Ponakan gua belum dikasih makan udah tes kecerdasan ya Ini kan. gimana mau mikir otak ya? Oke Ya, boleh. Ya. 3 dikali tambah sama dengan 3 kali tambah sama dengan 3 kali tambah sama dengan Tiga kali tambah. sama dengan Ini kadang-kadang ini menyesatkan nih pertanyaan nih. Lalu gimana? 3 kali tambah sama dengan dengan kenyang. 3 kali nambah kenyang. Oh, iya. Iya enggak? Iya. Iya. Oh, udah Enggak, baca. gua belum baca aja. Bener-bener agak. Eh. Namanya 3 kali nambah kenyang, Paman. Kurang ajar lu. Ya, coba. Apa lagi nih? Jadi kalau 1 kilogram besi dan 1 kilogram kapas beratan mana? Sama beratnya. Besi lah. Norak lu, sama beratnya. Kurang ajar ya. Kan 1 Besi kilo sama- sama 1 kilo norak, jangan kampungan lu. Enggak. Sekarang kaki ditiban 1 kilo besi sama 1 kilo kapas, berasa mana? Sama. Oh, sama- Sama sakitnya orang 1 kilo norak lu. Iya benar iya. Oh iya. Iya oke, iya benar sama beratnya. Tepatin aja. Lanjut ya. Joni berjalan ke sebuah goa yang sangat gelap. Di situ Joni membawa lilin dan obor. Untuk melihat jelas jalannya, yang mana pertama kali yang harus dinyalakan sama Joni, lilin atau obor? Oh, jadi Joni bawa lilin sama obor ke goa. Yang harus dinyalakan duluan siapa? Apa gitu? Apa? Obor. Kenapa? Obor lah. Ya obor. Kan obor yang paling gede. Lilin Dibanding kecil. lilin, oh. Iya. Salah. Gua tahu jawabannya. Yang salah Belanda. Iya kan, kenapa ngejajah kita? Jadi blow on gitu. Iya, jadi blow on. Enggak. Iya. Si Joni yang paling pertama nyalain adalah korek api, Paman. Iya enggak? Lu mau nyalain lilin sama obor pakai apaan? Batu. Ya bukan zamannya Flintstone lagi kita. Pakai korek. Bawa korek kan. Obor dinyalainnya pakai apa? Pakai ada langsung cetrekannya. Pakai korek. Enak aja langsung cetrekannya. Oh, obornya obor lampu ya. Sekarang tuh Baterai. jangan kompor, zaman ini bukan korek api, zaman gas. Kan gua kantongin gasnya, langsung nyalain obor, cek. Oke. Tuh. Iya deh benar, iya deh, terserah Paman aja. Di Indonesia ada, di Malaysia ada, di India ada, tapi di Hong Kong nggak ada. Apaan tuh? Di Malaysia ada, Di India di ada, India ada, Indonesia ada. di Indonesia Ya, ada, masih kayaknya udah Cuma di Hong Kong nggak ada. di Hong Kong nggak ada. Apaan ya? Apaan ya? Hong Kong Bisa ada. tempat judi Indonesia ada. Cabung. Pelacuran. Pelacuran. Di Hong Kong nggak ada emang pelacuran. Ada banyak ya. Oh banyak kan lu pernah dulu ke Hong Kong Kata gimana? orang-orang. Nggak tahu ya. Apa ya? Nggak tahu. Yang tadi Nyerah. huruf I.
pinter Eh, ngasih pintar, pertanyaan. pintar, pintar, Iya. pintar, pintar. Pintar nyontek nih. Bikin- Pintar nyontek gitu ya. Nyontek ini mah. Nah, Ya terakhir nih ya, terakhir ya. terakhir. Kalau yang bisa dapat cilok ya. Gratis ya. Dicilok. Enak aja gue yang jualan, lu yang minta gratis. Wah. Wah, pelanggaran, Paman. Ambil ngopi, ambil ngopi. Ya. Lebih dulu mana telur atau ayam? Anjing telur ayam. Ini pertanyaan Ini sebenarnya pertanyaan klasik nih, sering banget ditanyain telur Tapi dulu belum apa ayam ada dulu. yang mecahin. belum ada yang mecahin ya. Kalau gue lebih jawabannya telur dulu. Kenapa? Sama aku juga telur dulu deh. Gua Wah, lu telur jangan dulu. nyamain gua lu. Iya. Ah, Kalau misal telur dulu kan dari mana telurnya? Ayamnya belum ada. dari ayam. Ayamnya kan belum ada. Ya berarti telur dulu. Enggak, ini gampang banget pertanyaan sebenarnya. Gua udah cerna. Iya. Lebih mana? Hamil dulu, ya kan? Lebih dulu telur atau ayam? Iya. Pertanyaannya itu lebih dulu telur atau ayam? Pertanyaannya Lebih dulu Lebih telur lebih dulu atau telur. ayam? Lebih Ya dulu- telur bener lah. Ya telur bener. iya kenapa? Lebih dulu telur atau ayam? Telur dulu yang disebutin kan? Iya, telur dulu baru ayam. Iya bener dong Iya kita. kan? Ya, iya kan. Telur dulu baru ayam. Jangan kampungan deh, Iya. ponakan gua nih. Iya kan? Udah closing. Udah kan cukup kan? Cukup. Jadi paman ini pintar ya. Ya oke. Seprapat lah, seprapat pintar lah. Iya gue digas dulu apa mananya. Akhir kata lagi ya nggak? Makasih banyak nih Pak Mandre udah Sama-sama, mau sama-sama. berbagi cerita pengalaman hidup dari dunia apa? Oh, warung nggak dibahas. Nah, warung juga Oh, warung alhamdulillah jadi gua. sebelumnya. Jadi warung itu alhamdulillah gue udah berjalan beberapa lama dan bangkrut. Keren kan gua? Makasih. Dikali kehidupan tuh kadang di bawah, kadang di bawah banget. Iya. Ya setidaknya kalau hidup itu kita lebih di garis kemiskinan lah. Jadi di garisnya aja lah, jangan di bawah ya. Jangan di bawah. Gitu ya. Oke. Ya thank you banget Pak Mandre udah mau berbagi cerita kehidupan lo dari dunia apa sih sebelum lo dunia artis tadi tuh? Dunia bukan kabaret apa? Oh, teater. Dunia teater, dunia artis, dunia usaha dari sampai sekarang dunia pariwisata. Nah, jangan lupa juga nanti bisa mampir nih ke Rungkun Awi ini ya, di Ciliwung Institute. Ciliwung Tempatnya Institute. pokoknya asoy. Asoy. Sampai ketemu di video selanjutnya di Mas Ngosa.